Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan mungkin pernah kita dengar, yaitu kaitannya dengan Hari Raya Pentakosta. Misalkan demikian, hari Minggu ini kan Pentakosta, tapi sebenarnya bukankah kita sudah menerima Roh Kudus waktu dibaptis dan menerima sakramen penguatan? Lalu sebenarnya di perayaan Pentakosta ini, mengapa kita minta Roh Kudus lagi? Kan Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara-saudari sekalian dan anak-anak terkasih, sabda Tuhan membantu kita memahami bahwa Roh Kudus memang dapat dicurahkan berkali-kali atas kita. Sebab di malam hari kebangkitan Kristus, ketika Kristus menampakkan diri kepada para muridnya, Ia telah menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. "Seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus." Dalam Injil yang kita dengar di hari Pentakosta ini, Tuhan juga mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudari sekalian, namun di hari Pentakosta Roh Kudus kembali dicurahkan. Kali ini dengan cara yang lebih mengagumkan, yaitu dengan tiupan angin keras yang mengguncang tempat para murid berkumpul dan lidah-lidah api yang hinggap pada mereka, dan mereka pun dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 4. Paus Bapa Gereja menjelaskan, para Bapa Gereja menjelaskan bahwa Roh Kudus yang diutus itu membuat kita yang menerimanya mampu menerima Allah dan diberi kemampuan untuk melakukan karya-karya Allah. Paus Fransiskus dalam homili Pentakosta 2015 menjelaskan bahwa Roh Kudus memberi kita kemampuan tersebut dengan 3 cara, yaitu membimbing kita pada seluruh kebenaran. Yohanes bab 16 ayat 13, memperbarui muka bumi. Mazmur 103 ayat 30. Kalau kita tadi mendengar Mazmur tanggapan, juga arahnya, "Utuslah Roh Kudus-Mu, Tuhan membarui muka bumi. Utuslah Roh Kudus membarui muka bumi. Utuslah Roh Allah membarui muka bumi." Lalu yang ketiga adalah
memberi kita buah-buahnya. Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan melihat satu persatu. Pertama, dalam Injil Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Yohanes bab 14 ayat 17. Yang akan membawa para muridnya kepada pengertian akan apa-apa yang telah Yesus katakan dan lakukan, terutama tentang kematian dan kebangkitannya. Kita melihat betapa ini memang terjadi kepada para rasul. Setelah kematian Yesus, para rasul sangat ketakutan dan mengunci diri di suatu ruangan untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka tidak takut lagi dan tidak malu menjadi murid Kristus. Dipenuhi Roh Kudus, mereka kemudian memahami seluruh kebenaran bahwa kematian Yesus bukanlah kekalahan, namun pernyataan tertinggi dari kasih Allah. Kasih Allah itu dalam kebangkitan Kristus telah mengatasi kematian dan meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan penebus umat manusia. Kebenaran ini menjadi kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Kedua, Roh Kudus membarui muka bumi karena Ia adalah Roh yang sama yang telah memberikan hidup kepada semua makhluk ciptaan. Dengan pembaruan ini kita diingatkan untuk menghargai semua ciptaan Tuhan, sebab Allah telah menempatkan kita manusia dalam sebuah taman di mana kita hidup bukan untuk dieksploitasi dan dirusak, tapi untuk dijadikan subur dan dikelola dengan baik. Ada di Kejadian bab 2 ayat 15. Sebab di setiap makhluk ciptaan kita dapat melihat kemuliaan Allah pencipta, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur, "Ya Tuhan Allah kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Mazmur 8 ayat 2 dan juga 10. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menunjukkan buah-buah yang dinyatakan dalam hidup orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ada di Galatia bab 5 ayat 22. Di satu sisi Paulus menjabarkan kehidupan menurut daging dari orang-orang yang menutup diri terhadap Tuhan. Namun kemudian Paulus menjabarkan pula buah-buah roh dalam kehidupan orang-orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dunia ini membutuhkan orang-orang yang tidak menutup diri sendiri, tetapi orang-orang yang mau membuka diri untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menjadi orang-orang yang tertutup jika kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, orang yang terlalu cepat menghakimi orang lain, orang yang sudah merasa benar sendiri sehingga mengabaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, orang yang tidak mau melayani orang lain, dan seterusnya. Kita memerlukan Roh Kudus untuk dapat menjadi orang-orang yang mampu mewujudkan iman, harapan, kasih dalam tindakan nyata. Dunia di sekitar kita membutuhkan buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Galatia bab 5 ayat 22. Ada lagu yang memudahkan untuk mengingatkan kita kepada buah-buah Roh Kudus. Ini lagu biasa, lagu sederhana. Seperti ini lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau hafal lagu itu, buah-buah Roh Kudus pasti hafal. Saya mendengar lagu ini diajari oleh Romo juga. Romo yang mengajarkan sehingga sampai sekarang saya ingat. Nah, sederhana tetapi gampang untuk mengingatnya. Yaitu buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri atau penguasaan diri. Maka kalau ada itu semua, kita dapat melihat bahwa Roh Kuduslah yang berkarya ketika ada buah-buah roh itu. Maka gampang untuk melihat Roh Kudus itu ada di mana.
Bentuknya seperti apa? Ya seperti tadi itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri atau penguasaan diri. Semoga Roh Kudus yang dicurahkan atas kita dan yang akan kembali dicurahkan kepada kita memampukan kita untuk hidup dalam iman yang hidup dan kasih yang nyata, agar kita selalu dapat hidup dalam damai dengan semua orang. Maka di hari raya Pentakosta ini kita dapat berdoa. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, dan semuanya akan dijadikan baru, dan Engkau akan membarui muka bumi. Allah Maha Kasih, yang dengan terang Roh Kudus telah mengajar hati umat-Mu, berilah agar dengan Roh Kudus yang sama kami dapat menjadi benar-benar bijaksana dan senantiasa menikmati penghiburannya melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah sekarang kita